Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan i'rab Al-Quran masih di surat Al-Baqarah. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dua ayat, yaitu ayat yang ke-31 dan 32. Ya, cek suara ya, sudah jelas suaranya. Jelas, Ustaz. Bagus, Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, ayat 31 dan 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء وقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Wa'allama, dan dia mengajarkan Adam asma'a, nama-nama, kullaha, seluruhnya. Summa, kemudian aradahum, dia mengemukakannya, alal malaikati, kepada para malaikat. Waqala, lalu dia berfirman, ambi'uni, sebutkan kepadaku, bi asma'i, nama-nama, haulai, semua itu. In kuntum shadiqin, jika kalian orang-orang yang benar. Qalu, mereka berkata, subhanaka, maha suci Engkau, la ilma, tidak ada pengetahuan, lana, bagi kami, illa, melainkan ma, apa yang alam tanah Engkau ajarkan pada kami. Innaka, sesungguhnya Engkau, anta, Engkau, al-alimu, maha mengetahui, al-hakimu, maha bijaksana. Ya, wa'allama, disebutkan di sini wawunya harfun, adalah harfus isti'naf, ya, huruf isti'naf, ya mabni fathah, ya mabni alal fathi, dan allama fi'lun madin. Pada allama dia fi'il madhi mabniun alal fathi, mabni fathah. Kemudian fa'ilnya mana? Wal fa'ilu dhamirun mustatirun jawazan takdiruhu huwa. Fa'ilnya dhamir mustatir jawazan, takdirnya huwa. Ya, kembalinya kepada Allah. Ya'udu ilallah. Jumlah fi'liyah ini, yaitu wa'alama, ini kan jumlah fi'liyah ya, tidak memiliki posisi i'rab, la mahalla laha minal i'rab. Kenapa? Karena istinafiyatun, jumlah istinafiyah. Adama maf'ulun bih, ya, Adama ini maf'ul bih,
yang dinasab mansubun wa alamatun nasbihi fathatun, ya, tanda nasabnya fathah dan fathahnya tanpa tanwin gitu kan. Adama ini fathahnya tanpa tanwin, alasannya karena dia termasuk dari al-mamnu' minas saraf. Ya, Adam termasuk dari al-mamnu' minas saraf dengan alasan ya karena dia ya alam, nama dan ujmah, ya nama yang bukan dari bahasa Arab atau nama seperti wasan fi'il, ya nama seperti wasan fi'il sehingga mamnu' minas saraf. Al-asma'a disebutkan di sini maf'ulun bih, ya. Al-asma'a maf'ul bih, maksudnya maf'ul bih yang kedua. Jadi ada maf'ul bih 1, al-asma'a maf'ul bih 2. Ya, dinasab tanda nasabnya ini fathah. Sedangkan kullaha taukidun. Kullahnya ini taukid, ya, taukid bagi al-asma'a. Karena al-asma'a mansub, maka kullahnya juga ikut mansub. Nah, dia taukid. Dan kullahnya mudhaf, sedangkan dhamir ha ini mudhaf ilaih. Dia dhamir jar mutasil mabni sukun, ya, posisinya jar sebagai mudhaf ilaih. Kullaha. Kemudian summa, ya, jenisnya harfun, ya, huruf ataf, ya, harfu atafin mabniun alal fathih mabni fathah. Aradahum, ya, arada fi'lun madin, ya, arada fi'lun madin mabniun alal fathih. Fa'ilnya adalah dhamirun mustatirun jawasan takdiruhu huwa. Pada arada takdiruhu huwa, ya. Dan jumlah aradahum ini, ya, arada fi'il beserta fa'ilnya atau pada jumlah allama Adam, ya, karena atau pada jumlah yang tidak punya posisi i'rab, maka dia pun tidak punya posisi i'rab. Ya, sedangkan humnya ini dhamir muttasil mabni sukun, posisinya nasab sebagai maf'ul bih. Humnya maf'ul bih bagi fi'il arada. Alal malaikati, ala jarun, yaitu huruf jar mabni sukun. Al malaikati dijar karena ada ala, sehingga dijar oleh huruf ala. Tanda jarnya kasrah. Jar majrur ini muta'alliq kepada aradahum, mengemukakannya kepada para malaikat, gitu. Faqala, ya, fa-nya harfun, ya, fa-nya harf, yaitu huruf ataf, ya. Qala dia fi'lun madin, fi'il madhi mabniun alal fathi mabni fathah. Ya, fa'ilnya berupa bang dhamir mustatir jawasan takdiruhu huwa. Ya, kembalinya kepada Allah, ya. Jumlah ini fi'il beserta fa'ilnya yang merupakan jumlah yang tidak punya posisi i'rab karena atau pada aradahum, yang tadi aradahum atau pada alama yang tidak punya posisi i'rab. Ambiuni, gitu. Ambiuni ini ada 3 fi'il amr beserta fa'ilnya beserta maf'ul bih. Ya, ambiuni, ambiuni ini fi'il amr, fi'lu amrin mabniun ala hatfin nun, yang mabninya dengan membuang nun. Wawul jamaahnya itu dhamir muttasil mabni sukun, posisi rofa sebagai fa'ilnya. Ya, jumlah fi'liyah ini pada posisi nasab maqulul qaul dari fi'il qala, sebagai objek dari fi'il qala namanya maqulul qaul, isi dari perkataan atau wujud perkataannya. Lalu dia berfirman, apa perkataannya, wujud perkataannya? Ambiuni. Sedangkan ya-nya dia dhamir
muttasil mabni sukun posisi nasab sebagai maf'ulun bih ya, sehingga tulisannya maf'ulun bih itu ya mutakalimnya. Ya, sebutkanlah oleh kalian kepadaku, gitu kan. Bi asma'i, baknya huruf jar mabni kasrah karena bi kan ya, berarti mabniun alal kasri. Asma'i majrurun, isim yang dijar oleh huruf ba. Tanda jarnya kasrah. Jar majrur ini berkaitan dengan fi'il ambi'uni tadi. Dan asma'i sendiri dia mudhaf sehingga haula'i mudhafun ilaih. Ya. Haula'i mudhafun ilaih. Haula'i sendiri dia adalah isim isyarah. Ya, kalau dirinci haula'i, ha ini adalah huruf tanbih. Ya, mabni sukun, sedangkan ulai itulah isim isyarahnya mabniun alal kasri. Pada posisi jar sebagai mudhafun ilaih dari asma'i. Asma'i haula'i. In kuntum shadiqin. Innya harfun. Ya, maksudnya ini adalah harfu syartin, huruf syarat ini innya. Ya, innya huruf syarat, mabni sukun, kuntumnya tersusun dari fi'lun madin, kana beserta tum jadinya kuntum. Kana, kanu, kanat, kanata, kunna, kunta, kuntuma, kuntum. Itu yang itu ya, kuntum. Kunti, kuntuma, kuntunna, kuntu, kunna. Itu tasrif luhuwinya. Ya, sehingga kuntum dia fi'il madhi mabniun ala sukun ya karena bersambung dengan dhamir mutaharrikah ya. Meskipun dia fi'il madhi mabniun ala sukun, dia posisinya jazm sebagai fi'il syarat. Karena adat syarat itu ada dua, ada yang menjazmkan, ada yang tidak menjazmkan. In termasuk adat syarat yang menjazmkan, bahkan menjazmkan dua fi'il syarat beserta jawab syaratnya. Karena kuntum berupa fi'il madhi, maka jazmnya itu bukan lafadznya yang jazm, tapi posisinya jazm. Sehingga dia adalah fi'il syarat, posisinya jazm. Sedangkan tum, dhamir muttasil, mabni sukun, posisi rofa sebagai isimnya kana. Ya, kana ketemu tum jadi kuntum. Ya, tum itu isimnya. Sedangkan shodiqin khobaru kana. Khobarnya kana. Ya. Karena dia jamak mudzakkar salim, maka tanda nasabnya ini ya. Ya-nya itu tanda nasabnya. Kemudian mana jawab syaratnya, gitu kan? Mana jawab syaratnya? Maka jawab syaratnya mahdzuf, dihilangkan, dan itu sudah ditunjukkan oleh lafadz yang sebelumnya, yaitu lafadz ambiuni. Sehingga maknanya in kuntum shadiqin ambiuni. Jika kalian orang-orang yang benar, maka sebutkanlah kepadaku nama-nama itu semua, gitu kan. Ya, jadi jawab syaratnya mahdzuf dan itu sudah ditunjukkan oleh kalimat yang sebelumnya. Sedangkan in kuntum shadiqin fa'ambiuni ini jumlah syarat, jumlah syaratnya tidak punya posisi i'rab ya karena jumlah istinafiyah. Kemudian qalu fi'lun madhi mabniun 'ala dhammi. Ya fi'il madhi mabni dhamm. Alasannya apa? Litisolihi biwawil jamaah karena bersambung dengan wawul jamaah. Ya qalu fi'lun madhin mabniun 'ala dhammi, ini dilihat dhammahnya. Alasannya bersambung dengan wawul jamaah. Sehingga setiap fi'il madhi yang bersambung dengan wawul jamaah berubah menjadi mabniun 'ala dhammi. Jalasa jadi jalasu, gitu kan? Bukan jalasau tapi jalasu. Kataba katabu, kharaja kharaju. Termasuk di sini qala qalu, bukan qalau kan ya, tapi qalu. Kemudian alam dhammi.
Waul jamaahnya dia dhamir rafa muttasil mabni sukun posisi rafa sebagai fa'il. Ini fa'il di sini waul jamaahnya. Alifnya adalah alif istinaf. Alif fariqah ya kan. Alifnya alif fariqah. Alif untuk membedakan antara waul jamaah dan wawu lain yang ada di akhir suatu kata. Subhanaka. Ya, subhana sendiri maf'ul mutlak. Ya, maf'ul mutlak bagi fi'il yang mahdzuf, dan subhana itu dinasab tanda nasabnya fathah, dan subhana mudhaf sedangkan kafnya dhamir muttasil mabni fathah posisi jar sebagai mudhaf ilaih. La, ya, jadi subhana mudhaf ya. Subhana sendiri maf'ul mutlak, dia mudhaf, kafnya mudhaf ilaih. La ilma, la-nya harfun, maksudnya harfun ya, harfun linafiyil jinsi atau an-nafiyah lil jinsi. La-nya adalah la untuk menafikan semua jenis yang dikenal dengan la nafiyah lil jinsi. Ya, huruf mabni sukun, sedangkan ilma ismullah. Karena la nafiyah lil jinsi itu beramal menasabkan isimnya, merupakan khobarnya. Di sini ilma adalah isimnya la sehingga di nasab, dan di sini nasabnya adalah posisinya nasab. Sedangkan ilma sendiri dia mabniun alal fathi fi mahalli nasbin gitu ya. Ilma mabni fathah posisinya nasab sebagai isimnya la. Dan lana jarun majrurun, lamnya huruf jar, na-nya dhamir dalam posisi jar oleh huruf lam. Ya, sehingga na ini adalah dhamir jar muttasil mabni sukun posisi jar oleh huruf lam. Jar majrur ini berkaitan dengan khobar la yang dibuang. Ya, kalimat kainun, mustaqirrun atau sabitun gitu. Illa harfun, yaitu harfus ti'nafin, harfus tisna'in apa? Harfus tisna'in, huruf istisna, illa huruf istisna, huruf untuk mengecualikan. Ya, dan illa di sini tidak beramal atau mulghah mabniun ala sukun. Ya, ilahnya tidak beramal sehingga tidak menjadikan setelahnya dinasab sebagai mustasnanya, bukan. Ya, ma ya di sini sebagai di i'rab sebagai badal. Ya, dia sendiri isim mausul, maknanya seperti aladzi mabni sukun, posisinya rafa sebagai badal. Badal dari tempat la ilma, artinya badal dari posisi jumlah la ilma yang mana dia pada maudhi'uhu ar-raf'u ya, pada posisi rafa. La ilma lana illa ma. Ya, ma di sini sebagai badal ya. Alam tanah ya, alam tanah terus dari alamnya fi'lun madin, taknya fa'il, naknya maf'ul bih. Ya, sehingga tersusun dari ya berapa? 3 ya. Alam fi'lun madin mabni ala sukun, taknya dhamir muttasil mabni ala fathi fi mahalli raf'i fa'ilin, naknya dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli nasbi maf'ulin bihi. Jadi alam tanah tersusun dari 3 tadi ya. Kemudian innaka, hak nasah maksudnya harfun naskhin, sudah sering kita sampaikan, huruf yang berfungsi
menghilangkan atau menasakh ya, hukum mubtada dan khobar. Ya, sehingga disebut harfu naskhin. Innanya itu huruf nasakh atau juga huruf taukid dari sisi makna untuk menunjukkan makna penguat, ataupun disebut huruf nasab karena menjadikan isimnya dinasab. Inna mabniun alal fathi. Kafnya disebutkan di situ ismu inna. Dia dhamir mutasil mabniun alal fathi fi mahalli nasbi ismi inna, ya fi mahalli nasbi ismi inna. Jadi isimnya berupa dhamir mutasil. Anta disebutkan imadun. Ya, imadun maksudnya dia dhamir fasal. Imadun adalah dhamir fasal, ya, dhamir pemisah. Terus? Ya, imadun dhamir fasal diniatkan sebagai dhamir. Kalau imad berarti dhamir fasal, satu apa namanya, satu pendapat sebagai imad, atau yang lain mengatakan anta di sini dhamir munfasil, bukan dhamir fasal tapi dhamir munfasil mabniun alal fathi fi mahalli raf'i mubtada'in. Mabni fathah, posisinya rafa sebagai mubtada. Anta mubtada, al-alimu, ya, kalau antanya sebagai Gitu. mubtada, maka al-alimunya sebagai khobarun marfu'un, khobar yang dirofa. Ya, al-alimu khobar yang dirofa. Pendaftar. Antanya mubtada, al-alimu khobar, gitu ya. Ya, tanda rofanya dhammah. Iya. Itulah jumlah mubtada khobar ini, antal alimu posisinya rofa sebagai khobarnya inna. Ya, jumlah inna beserta isimnya tidak punya posisi rof, Gitu. jumlah istinafiyah. Ya, kalau seperti itu ya, berarti ketika diniatkan anta al-alimu itu khobar bagi inna, berarti al-hakimu, ya, dia khobar kedua ya bagi mubtada. Ya, bisa khobar kedua bagi mubtada yang pertama. Ya, Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ada suara lain oh ya. Ustadz, ada yang belum dimatikan. Iya, Van dimatikan dulu ya. Kayaknya anak kok mendengar ada suara lain gitu. Iya, tadi sampai mana? Ini ya, jadi gini. Innaka antal alimu al-hakimu. Ya, kalau disebutkan yang ada di sini, al-alimu khobarnya inna. Nah, kita ambil yang di sini dulu ya. Innaka, kafnya isimnya inna, antanya imad atau dhamir fasal. Maka al-alimu khobar pertamanya inna, al-hakimu khobar keduanya inna. Itu i'rab yang disebutkan di sini. Atau i'rab yang lain, cara yang lain ya. Ya, cara yang lain ketika antanya sebagai dhamir munfasil, dia mubtada, al-alimu adalah khobar bagi mubtada berupa anta, ya. Al-hakimu khobar kedua bagi mubtada berupa anta. Jumlah ismiyah antal alimul hakim khobar bagi inna. Itu sisi i'rab yang lainnya. Atau mengikuti i'rab yang di sini, innaka, kafnya isimnya inna, antanya dhamir fasal, tidak punya posisi i'rab ya. Dhamir pemisah antara isimnya dan khobarnya itu. Dan al-alimu sebagai khobar inna yang pertama, al-hakimu khobar inna yang kedua. Ya, tidak masalah ya dengan cara mengi'rab seperti itu. Ya, alhamdulillah selesai ya untuk pembahasan i'rabnya ayat 31 dan
ayat 32. Ya, silakan kita berikan kesempatan ya bagi yang ingin bertanya. Afwan Ustadz, Iya, eh, mohon bisa dijelaskan sekali lagi Ustadz, yang in kuntum shadiqin itu mulai baik. apa Ya. harfu syarat, kemudian jawab syarat masih bingung Ustadz. Afwan Ustadz ya. Jadi Jazakallah khairan. gambarannya gini ya, yang namanya syarat jumlah syartiyah untuk gambaran dulu. Rukunnya adalah pertama adat syarat, kedua fiil syarat, ketiga jawab syarat. Itu rukun jumlah syartiyah. Ada adat syaratnya, ada fiil syaratnya, ada jawab syaratnya. Cuma kadang ya, pada jumlah syartiyah ini ada yang dihilangkan salah satunya. Kadang jawab syaratnya dihilangkan. Dihilangkan tapi sudah ada maknanya. Kadang fiil syaratnya yang dihilangkan. Kadang dua-duanya dihilangkan. Adat syaratnya fiil syarat, jawab syaratnya dua-duanya dihilangkan. Ya, dan di sini contoh yang jawab syaratnya dihilangkan, meskipun dihilangkan itu sudah disebutkan pada jumlah sebelumnya. Atau bisa kita katakan jawab syaratnya adalah kalam yang sebelumnya. Ya. Contohnya ini, in kuntum shodiqin, jika kalian orang-orang yang benar. Mana jawab syaratnya? Fa'ambi'uni, seakan-akan kalimat ambi'uni bi asma'iha ulai. Inilah jawab syaratnya. Jika kalian orang-orang yang benar, maka sebutkan kepadaku nama-nama semua itu. Ya, sehingga disebutkan untuk jumlah ini jawab syaratnya dihilangkan, dan itu sangat banyak ya jumlah yang seperti itu. Contoh kalimat biasa ya, misal ini yang mungkin sering dijumpai ya. Ya, di sini ada jumlah ya di sini dari wain. Ini jumlah Afwan syarat. Ustadz, kalau bisa tolong ditampilkan di layar Ustadz. Ini sudah belum. Ada nggak ada ya Ustadz ya? Bentar. Apa belum muncul di layar ya? Belum, Ustadz. Sebentar, ini kenapa ya? Karena sudah sebentar ya. Ini apa ini? Oh, harus satu-satu ya. Ini udah ya. Alhamdulillah Ustadz. Tapi biasanya langsung kok ya. Iya, biasanya langsung ini. Ya, Maaf, Ustadz. ya ini untuk contoh ya.
Contoh. Innal bid'ata sayyi'atun. Sayyi'atun. Sesungguhnya bid'ah itu jelek. Wa in ro'ahanna hasanatan. Ini perkataan salah satu sahabat Nabi ya, kalau nggak salah Ibnu Umar. Dia mengatakan sesungguhnya bid'ah itu jelek. Wa in ro'ahanna hasanatan. Dan jika manusia memandangnya baik. Maka jawab syaratnya, karena ini ro'aha ini adalah fi'il syaratnya. Jawab syaratnya kalam sebelumnya. Dan jika manusia memandangnya baik, maka aku katakan bid'ah itu jelek. Ya, sehingga jawabnya kalam sebelumnya. Atau dengan terjemahan bebas, sesungguhnya bid'ah itu jelek meskipun manusia memandangnya baik. Asal usulnya, dan jika manusia memandangnya baik, maka bid'ah itu ya tetap jelek. Cuma kadang terjemahan maknanya menjadi meskipun gitu ya, sesungguhnya bid'ah itu jelek meskipun manusia memandangnya baik. Ya, sehingga jawab syaratnya kalam sebelumnya ini. Yang ini adalah jawab syaratnya. Innal bid'ata sayyi'atun itu jumlah itu sebagai jawab syarat. Sehingga kita katakan di sini wa jawabu syarti mahdhufun. Ya. Jawab syaratnya itu adalah mahdhuf, yang mana sudah ditunjukkan oleh kalam yang sebelumnya. Ya, sama dengan yang tadi ya. In kuntum shodiqin, mana jawab syaratnya? Ambiuni bi asma'i haula'i. Jumlah sebelumnya itu sebagai jawab syaratnya. Jawab syaratnya mahdhuf ditunjukkan oleh kalam yang sebelumnya. Jadi nggak harus runut ya Ustadz ya, misalnya ada syarat dulu, fi'il syaratnya baru jawab syaratnya gitu ya Ustadz ya. Ya, tadi sudah Anda sampaikan, jumlah syaratnya itu kadang jawab syaratnya dihilangkan, kadang fi'il syaratnya justru yang dihilangkan, kadang dua-duanya dihilangkan. Cuma muncul ada syaratnya saja, itu kadang seperti itu. Nah, ya, fine. Jazakallah khairan. jazakallah khairan. Ya, silakan kalau masih ada. Afwan Ustadz, Iya. saya mau tanya ya Ustadz, ini saya baru bergabung Ustadz, jadi belum mengerti sekali. Ini mengenai yang isi isyarat Ustadz. Tadi kan Ustadz jelaskan haulai, hanya tanbih, huruf tanbih, baru isi isyaratnya ulai gitu ya Ustadz. Iya. Yang huruf tanbih itu apa maksudnya Ustadz? Ya, huruf tanbih, huruf yang maknanya untuk mengingatkan. Ingat-ingatlah, perhatikanlah, ketahuilah, gitu. Camkanlah, kalau bahasa kita seperti itu. Itu arti tanbih ya. Dan at-tanbih sangat banyak masuk ke isim isyarah. Contoh hadza itu hanya adalah at-tanbih. Isim isyarahnya dzanya. Hadza, hadhihi, haula'i. Ya, itu adalah at-tanbih. Oh, berarti bukan isim isyarat itu bukan haulai, tapi yang ulai-nya aja ya Ya, Ustadz. maksudnya gini, kalau kita mau memisah ya, tapi kalau mau dipukul rata, boleh saja haulai itu isim isyarah. Gitu. Cuma Cuma kalau asal pertanyaan usulnya hanya itu tanbih gitu. ya di situ ha tanbih.
Nah, makasih ya Ustaz. Ya biasanya untuk awal-awal belajar ya kita gabung jadi satu. Haulai itu isim isyarah. Sebagaimana hadza isim isyarah, hadhi isim isyarah. Tapi ketika sudah belajar lebih banyak maka perlu tahu rinciannya. Ya, bahwasanya isim isyarahnya dzanya ha di situ adalah tanbih. Isim isyarahnya dznya ha-nya adalah tanbih. Syukran Ustaz. Ya, Jazakallahu khairan. baik. Maaf Ustadz, Ibu terlambat. Apa ada rekamannya Ustadz? Ada insya Allah ada nanti pakai YouTube. Ibu dari Bukit Tinggi ini Ustadz. Ya insya Allah nanti ada rekamannya. Iya Ustadz. Tas, izin bertanya boleh Tas? Iya silakan. Masih belum mengerti yang imadun itu Tas gimana maksudnya Tas? Inaka anta. Ya. Ya. Di imad ini kan imad itu istilahnya adalah dia dhamir fasal. Dhamir fungsinya sebagai imad, penyangga atau pemisah antara mubtada dan khobar, antara isimnya ina dan khobarnya inna. Maka dia sendiri tidak punya posisi i'rab ketika diniatkan sebagai imad. Sehingga di sini al-alim langsung khobar inna, al-hakim khobar inna yang kedua. Dan i'rab yang lain anta bukan imad tapi dhamir munfasil, punya posisi i'rab sebagai mubtada. Al-alim khobar pertamanya anta, al-hakim khobar keduanya anta, antal alimul hakim khobar bagi inna. Itu sisi i'rab yang lainnya. Ya untuk gambaran, kasih gambaran. Ya. Ada mubtada ya, ini bacanya apa? Bacaannya dulu. La, Ulaika fasiquna. ya. Ulaika ma'rifat ya. Isim isyarah kan semua isim isyarah ma'rifat. Al-fasiquna juga ma'rifat. Marifat. Ya, ma'rifat. Padahal ini mubtada, ini khobar. Maka ketika ada domir di tengah-tengahnya, nah gini ya. Ini namanya Oh domir iya, fasal. Domir untuk Fasal. misah. Ya, namanya domir fasal atau domir untuk memisahkan antara mubtada dan khobar yang dua-duanya sama-sama ma'rifat. Marifat. Dipisah dengan domir. Ulaika humul fasiqun. Ulaika humul kafirun. Misalnya, ini namanya domir fasal, domir untuk memisah antara mubtada dan khobar yang dua-duanya sama-sama ma'rifat. Ya, sehingga ini namanya domir fasal atau i'rab kedua ini bukan fasal tapi munfasil. Hum mubtada al-fasikun khobar, humul fasikun khobar bagi ulaika. Itu sisi i'rab yang lain. Ya, jadi itu gambaran tentang apa? Domir fasal atau istilahnya aimadun. Ya, karena memisahkan antara isimnya dan khobarnya yang sama-sama ma'rifah. Marifat. Dan itu sangat banyak ya di dalam Al-Quran. Jadi domir fasal ini la mahala minal i'rab ya Ustaz. Ya, semuanya itu la mahalla lahu minal i'rab. Minal i'rab. Nah.
Ya, masih ada, silakan kalau masih ada. Atau tanya jawab bebas ya. Yang penting berkaitan nahwu dan sarf. Boleh tanya Ustadz terkait materi nahwu Ustadz, Ya, silakan. nahwu sarafnya. Apa? Kalau fi'il amr itu kan fa'ilnya domir mukhatabah ya Ustadz ya. Mukhatabah ya, orang yang diajak bicara ya Ustadz ya. Ya, Kalau kalau dalam kita kan bahasa Indonesia kadang kita suka apa pada diri sendiri misalnya, ayo bersyukur bersyukur, ayo sabar sabar gitu. Bisa dijelaskan Ustadz kalau ada fi'il amarnya nggak kalau dalam apa hal-hal seperti ini? ya. Bisa pakai amr tapi bukan fi'il amr, pakainya amr Nah, dalam bentuk amr lil ghaib atau amr lil mutakallim. Bentuknya fi'il mudhari. Ya, bentuknya fi'il mudhari. Oh, Ya, contoh, kita akan mengatakan, ayo kita bersabar gitu ya, sabar-sabar atau nah, hendaknya ayo kita sabar-sabar. sabar gitu kan. Itu pakainya fi'il mudhari ya. Pakainya lam amr li, ini untuk menunjukkan amrnya, Oh, kemudian lamul amr. nasbir. Nah, itu fi'il mudharinya di jazm oleh lam amr. Linasbir. Ayo kita sabar. Linasbir. Sabar-sabar atau linasbir, hendaknya kita sabar. Nah, ini pakainya amr, tapi amr menggunakan huruf namanya lam amr. Bentuknya fi'il mudhari ya. Ini namanya amr lil mutakallim. Ada amr lil ghaib. Amr. Ini namanya amr lil ya lil mutakallim. Namanya lah ya. Amr lil mutakallim. Karena nahnu itu lil mutakallim wa ma'ahu ghairuhu. Linasbir, linarji, hendaknya kita pulang misal. Linakhruj, hendaknya kita keluar. Linakul, hendaknya kita makan. Linusolli, hendaknya kita sholat dan sebagainya. Atau pakai tadi, mari, itu juga boleh pakai terjemahan itu. Mari kita pulang, mari kita sholat dan sebagainya. Jadi rumusnya lamul amar ditambah fi'il mudhari gitu ya, sesuai Iya. dengan dhamirnya gitu ya. Ya, kalau di situ untuk mudhari. Kadang amr lil ghaib pakainya fi'il mudhari tapi dhamir huwa. Ya, misal li yadkhul Ahmadu. Li yadkhul Ahmadu. Hendaknya Ahmad masuk. Atau terjemahan kedua, suruh Ahmad masuk. Gitu. Ini namanya amr lil ghaib. Ya, namanya amrun lil ghaib. Hendaknya Ahmad masuk. Hendaknya atau suruh Ahmad masuk. Dan itu banyak ya di ayat-ayat menggunakan amr seperti itu. Namanya lam amr. Lam amr itu mabniun alal kasri. Ya, contohnya tadi. Ya, misal liya jelis. Misal liya jelis Hamidun. Dan lam amr yang tadinya sukun berubah menjadi yang tadinya kasroh ya berubah menjadi sukun apabila didoleh oleh salah satu dari 3 huruf. Pertama waw. Kalau ada waw jadinya wal. Bukan wali tapi wal.
yajlis. Yang kedua adalah fa. Jadinya fal yajlis. Yang ketiga summa. Ya. Summal yajlis. Ya, jadi berubah yang tadinya kasroh jadi sukun kalau didahului oleh 3 huruf ini. Wal yajlis wawu fal fal ini afwan sukun ya. Sukun fal yajlis summal yajlis. Jadi bukan wali yajlis tapi wal yajlis. Bukan fali yajlis tapi fal yajlis. Summal yajlis. Wal takum minkum ummatun, itu kan wal takun karena ada wow. Nah, masih ada, silakan. Afwan Ustadz, Ana lupa ingat. Jadi lamar-lamar ini menjazmkan fi'il mudhari ya Ustadz ya? Ya betul, dia menjazmkan. Nah, Beda nah, dengan lam taklil. Kalau lam taklil menasobkan, kalau Nasab. lamar menjazmkan. Ya Ustadz. Banyak materi lupa ingat Ustadz. Jazakallah khairan. Waalaikum. Cukup? Saya bertanya, Silakan. Ustaz. Ya. Ini setelah lam amr ditambah fi'il mudhari itu, misalnya di sini lam yajlis Ahmadu. Berarti Ahmadu sebagai fa'il gitu Ustaz. Ya, lihat jelis Oh, tadi yang apa? Mana? Ya liyajlis Lihat Hamidun ya. hul. Yang mana? Liyadhul Yang mana? Mau yang Ahmad. mana? Yang Ya. ini? Liyadhul Ahmadu. Oh, gitu ya. Ahmad fa'il. Ya Ahmad fa'il. Ahmad sebagai fa'il ya Ustaz. Fa'il, ya. Nah, Yang ini juga syukran Ustaz. fa'il. Ya, fa'il. Ya. Ya, kayaknya cukup atau ada lagi? Afwan Ustadz, boleh tanya lagi? Ya, silakan. Kalau tadi yang contohnya sebelum ini Ustadz, yang tadi itu ulaika humul fasiqun. Berarti kan kalau kalimatnya kayak gitu, ulaikanya mutada ya Ustadz. Ya. Yang ulaika humul fasiqun. Nah itu. Kan ulaika mutada. Khobarnya jumlah ismiyah humul fasiqun gitu ya Ustadz. Iya, terus pertanyaannya Ya kan khobarnya kan jumlah ismiyah terdiri lagi atas humnya mutada. Khobarnya al-fasiqun gitu ya Ustadz. iya, betul. Kemudian kapan kok khobar itu biasanya kan secara umum nakiroh ya Ustadz, nggak pakai alif lam. Kapan khobar itu bisa pakai alif lam Pak Ustadz? Iya. Ini yang diistilahkan dengan ya mungkin perlu dicatat bagi yang ingin mencatat ya. Dalam belajar nahwu kita perlu memberikan ruang kosong di pikiran kita, di otak kita ya untuk menampung kaidah yang lanjutan sebagai lanjutan dari kaidah yang dasar. Di awal belajar tentu kita sampaikan khobar itu nakirah supaya jelas mubtada khobar ma'rifat nakirah itu kaidah dasar, artinya pelajaran dasar. Setelah kita belajar nanti akan ada kesimpulan ternyata khobar nakiro itu hukumnya nggak wajib tapi boleh, sesuatu yang boleh ya berarti boleh nakiro, boleh ma'rifat, ya kan? Sehingga untuk sekarang jangan selalu di pikiran kita khobar harus nakiro enggak. Khobar itu boleh nakiro berarti boleh ma'rifat tanpa syarat atau satu syarat yaitu selama tidak menjadikan kesamaran di dalam memahami. Ad-dinu an-nasihah. Mubtada khobar dua-duanya ma'rifat ya kan? Ya, ad-dinun nasihatu. Sangat banyak mubtada khobar dua-duanya nakirah. Kemudian ada yang dipisah dengan domir, namanya domir fasal. Ya, dan domir fasal itu sendiri juga hukumnya bukan wajib, tapi sekedar boleh. Kadang
khobar mubtada khobarnya dipisah oleh dhamir fasal, kadang ya enggak dipisah, gitu kan? Dzalikal kitabu, dzalika mubtada, al kitabu khobar, itu untuk contoh. Nah, dan sangat banyak contohnya. Sehingga apa yang harus kita pahami? Kita pahami bahwasannya yang namanya khobar dalam bentuk nakiroh itu hukumnya jaiz, boleh, bukan wajib, gitu ya. Ya, bukan wajib. Wallahu a'lam. Ya, Syukran Ustaz. Jazakallah kan? khairan. Ya, kita cukupkan dulu ya. Wallahu a'lam bishawab. Atas kesalahan kekurangan sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.